Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Nurina Tok Tok bersama saya tentunya Nurina Miriam yang insya Allah akan membahas dan berusaha melepaskan semua kegalauan-kegalauan yang ada di kepala kamu. Ya kan? Selamat hari Senin lagi seperti biasa ya. Hari Senin ini kita ada di mana? Ini kok setnya baru ya? Iya dong, kita sekarang lagi ada di rumah yang sangat memorable, yang sangat banyak sekali memorinya di kepala saya dan keluarga kami khususnya karena ini adalah rumah masa kecilnya papaku, ya almarhum papaku. Ya jadi kebayang dong, begitu kita nyampe ke sini, semua memori itu wah bermain-main di kepala. Alhamdulillah kita bisa datang lagi ke rumah ini lagi ya. Dan di sini insya Allah saya akan berbagi lagi kepada teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang jangan-jangan kamu gak bahagia. Part 1. Ngeri ya, nggak bahagia. Nggak bahagia itu, aduh. Kan kalau menurut aku nih, tujuan orang hidup di dunia itu adalah untuk bahagia ya. Ya, maksudnya apa yang dia cita-citakan tercapai, apa yang dia mau langsung ada. Apakah itu bukan bahagia namanya, ya kan? Terus apa yang ya pokoknya segala macam yang ada di kepala, segala macam hayalan itu tiba-tiba jepret aja ada di depan mata kita. Apakah itu tidak bahagia? Sangat bahagia sekali, ya kan? Nah, tapi apa? Tentunya kan tidak ada orang yang kepengenan hidupnya itu penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan air mata itu kan nggak ada yang mau kayak gitu kan? Ayo kamu mau nggak? Ya nggak mungkin, masa mau begituan ya, masa mau tidak bahagia, mau penuh dengan penderitaan, dengan air mata gitu kan, tidak mungkin gitu. Nah, tapi anehnya seseorang itu pingin bahagia, tapi dia melakukan hal-hal yang akhirnya bikin dia tidak bahagia. Tanpa dia sadari, dia melakukan sesuatu yang hasilnya itu bikin dia tidak bahagia. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Ya, tidak disengaja loh, bukannya bukannya kepengenan dari dalam hatinya sendiri gitu, tapi tidak disengaja. Perilaku-perilaku apa saja sih yang mungkin tidak disengaja dilakukan, tapi efeknya bikin dia nggak bahagia? Kita bahas sekarang, ya kan? Yang pertama adalah nyinyir terhadap orang lain. Nah, banyak loh aku lihat di mana-mana orang yang nyinyir itu ya kan, apalagi sekarang nih zamannya sudah media sosial di mana-mana bisa saja. Jadi gini, kalau dulu kita bisa nyinyir ke orang lain kalau ada orang lainnya lewat di depan kita kan, oh iya tuh si itu tuh dia kemarin tuh baru beli ini nih, baru beli mobil, sombong banget dia jalan-jalan gini-gini gitu-gitu. Itu kalau ketemu, zaman dulu setahu saya begitu. Tapi sekarang di zaman sosial media ini, nggak usah ketemuan. Kita nggak kenal sama seseorang aja kita bisa nyinyir sama dia. Ya kan? Ada artis, kasusnya perceraian misalnya. Kebetulan istrinya atau suaminya kita ngefans banget. Jadi kita pembela garis keras pada salah satu pasangan. Tiba-tiba mereka pisah, kita bully pasangannya. Siapa yang begitu? Nah, siapa yang begitu nulis di komen begini-begini, iya abis lu jadi suami begini-begini. Siapa yang begitu? Jangan ya dek ya, gak boleh. Karena apa? Karena ya itu tuh kan negatif, yang kita keluarin kan negatif ya. Kita membuli orang itu sesuatu yang negatif. Dan itu tanpa kita sadari, kenegatifan itu akan balik ke kita. Apapun bentuknya itu akan balik. Jadi jangan ya. Apalagi tuh di sosmed. Aduh, aku ngeri deh. Ada kasus apa gitu langsung pada nulis begini, begini, begitu, begitu. Aduh, nggak usah. Ini aku mau cerita pengalaman pribadi ini bukan terjadi pada orang lain, tapi pada diriku sendiri.
Jadi aku kan member Oriflame nih ya. Jadi member Oriflame itu ada satu tingkat pencapaian di mana kalau seseorang berhasil ada di level itu, dia akan diberikan mobil Honda CR-V gratis pada saat itu ya. Kebetulan alhamdulillah saya nyampe ke level Diamond Director dan dapat deh tuh Honda CR-V gratis, ya kan? Nah, terus saya post tuh di media sosial saya di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Saya post mulai dari kedatangan mobil itu yang dikirimkan gratis itu, gitu kan. Saya post, terus saya kalau misalnya kemana-mana saya pakai mobil itu saya saya post gitu kan. Nah, terus ada tuh yang komen di di media sosial saya dibilang gini, "Alah belagu, cuma si Arfi doang. Di sini mah banyak." Dibilang gitu. Padahal dia nggak tahu maksudnya saya ngepost tentang itu adalah mudah-mudahan mobil ini, pencapaian saya ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kamu untuk mendapatkan hal yang serupa, ya. Jadi saya tuh pengennya kamu semua tuh dapat gitu loh. Kebayang ya, apa yang mau saya maksud saya melakukan itu ternyata diterimanya nggak bagus oleh si orang ini. Dan si orang ini nulisnya kayak ngebully, ya kan, kayak nyinyir pada orang lain, ya kan. Padahal boro-boro kenal juga enggak sama dia gitu, ya kan. Sementara teman-teman saya yang lainnya, wah positif sekali itu komentar-komentarnya. Selamat ya Mbak, ih mobilnya bagus, saya pengen dong kayak Mbak dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi coba tahan itu jempolnya. Jadi kalau pegang handphone ada berita negatif, kalau kamu tidak bisa memberikan komentar yang positif, jauhkan jempol kamu. Scroll aja langsung, gak usah di komen-komen lagi. Ya, karena apa? Karena itu pada akhirnya bisa bikin kamu tidak bahagia. Ya, itulah perilaku-perilaku yang tidak kamu sadari kamu lakukan dan efeknya bikin negatif ke diri sendiri. Dan kamu jadi tidak bahagia sendiri. Gitu. Ya, paham ya maksud saya ya? Nah, saya bacain dulu ya. Seseorang yang hidupnya tidak bahagia ditandai dengan sikapnya yang suka sekali nyinyir kepada orang lain. Nyinyir berarti suka mengkritik atau berkomentar sinis terhadap hal-hal yang dilakukan orang lain atau segala hal yang berkaitan dengan pencapaiannya, kan? Orang yang nyinyir akan sulit bahagia. Loh, pikirannya terpusat bukan pada dirinya sehingga ia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tapi pikirannya penuh dengan cibiran serta komentar-komentar negatif yang gak penting terhadap orang lain. Nah, itu dia tuh ya. Sadari betul-betul bahwa hal itu adalah tidak penting buat kamu. Jadi gak usah kamu lakukan ya. Oke, yang kedua adalah selalu merasa iri. Nah, nyinyir sama iri itu tetangga deket tuh. Ya, saudara deket malah serupa tapi tak sama ya. Dia nyinyir bisa jadi karena iri. Karena iri bisa jadi dia nyinyir. Ngerinya. Aku bacain dikit ya. Orang yang muncul rasa iri dari dalam hatinya akan sulit merasakan kebahagiaan, ya kan? Ia tidak pernah suka bila orang lain mendapatkan kebahagiaan. Kok ngeri ya? Malah ia berusaha menghilangkan kebahagiaan orang lain dan memindahkan kebahagiaan itu pada dirinya. Hidupnya penuh dengan kebencian dan akan jauh dari ketentraman jiwa. Ya, waktu itu nih cerita lagi saya. Waktu itu saya baru melahirkan, baru punya anak Sabtu. Yang namanya baru punya anak Sabtu kan bahagianya tuh lagi udah sampai kemana-mana gitu ya, sampai ke ubun-ubun kemana-mana, aura bahagianya tuh kemana-mana gitu ya. Anak saya itu kulitnya putih bersih kayak bapaknya gitu, tapi dia punya hemangiom. Apa sih lupa di aku. Pokoknya di bahu kanannya itu jadi kayak nongol-nongol gitu loh, kayak
kayak apa ya, merah-merah kayak bercak-bercak merah dari bahu sini sampai sini. Sampai sini. Sini kan. Bayangin, ada bayi kulitnya putih bersih, tapi dari bahunya ke sini sampai ke sini merah-merah bahkan keunguan. Itu namanya apa ya? Nanti deh kamu kamu coba, itu hemangiom gitu ya. Tapi itu bukan kelainan dan itu akan menghilang apa namanya eh, seiring dengan pertumbuhan badannya gitu. Jadi kan lama-lama bayi makin gede, ya kan. Nah kulitnya kan makin makin stretch kan, makin ke kebuka dan itu akan hilang sendiri. Sekarang juga udah hilang sendiri sih, ya kan. Tapi pada saat itu, pada saat anak saya lahir itu banyak tuh yang datang, yang gini-gini, yang ikut mengucapkan berbahagia gitu kan. Tapi ada nih satu orang nih, ya kan. Begitu dia ngeliat bayi saya, loh kok merah-merah di sini? Apa tuh? Kenapa tuh? Ih kok begitu sih? Ih anak saya sih enggak, anak saya kulitnya mulus. Menurut kamu bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan mendapatkan apa namanya komentar kayak begitu? Ayo, rasanya pengen getok gak sih? Udah lu pulang aja gitu, nggak usah kesini lagi gitu. Ya enggak? Ya kan? Nah, itu artinya dia iri, kemungkinan besar iri gitu karena anak saya laki-laki, ya kan? Kemungkinan besar dia belum punya anak laki-laki, tapi dia sebenarnya kepengen punya anak laki-laki, tapi begitu ngeliat anak laki-laki saya ada tanda merah-merah di sini, dia langsung ih, anak gua mau mulus gitu. Ih, kan yang bikin kulit anak saya begitu kan bukan saya ya. Itu kan given ya dari Allah ya. Nggak bisa saya apa namanya saya marah-marah gitu kan nggak bisa kan ya. Dan ya apa namanya alhamdulillahnya itu bukan penyakit dan itu bisa bilang bisa hilang sendiri gitu ya. Jadi teman-teman janganlah sorry jangan deh, nggak usah iri-irian, nggak usah nyinyir-nyinyiran. Buat apa ya? Itu baliknya ke badan kamu tuh nggak bagus sama sekali gitu. Kamunya apa namanya orang yang mendengar komentar itu jadi marah sama kamu, ya kan? Dan kemarahannya itu akan berbalik, jujur aja. Apa yang kamu kasih, apa yang negatif itu akan berbalik ke diri kamu sendiri. Ujung-ujungnya kamu nggak bahagia. Jadi udah deh, nggak usah lagi nyinyir-nyinyir, nggak usah lagi iri-irian. Ya, bersyukur aja sama Allah. Kalau ada orang yang berbahagia, bilang alhamdulillah, selamat ya, saya ikut berbahagia gitu. Terus kalau mendengarkan kalimat mendengarkan ada berita yang tidak bagus, ya udah doakan saja mudah-mudahan Allah segera mengangkat semua kesulitannya dan menggantikan dengan kebahagiaan yang baru. Indah kan? Indah kan? Doa kita ke orang lain itu indah kan? Dan insya Allah apapun yang keluar dari mulut kita itu akan balik lagi ke diri kita sendiri, ya kan? Nah, yang terakhir yang saya mau bahas dalam video kali ini adalah banyak mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Ya, bacain dulu ya. Orang yang tidak bahagia dalam hidupnya itu sering mengeluh dalam segala hal. Jangan dong. Segala kekurangan yang ia miliki berakhir dengan keluhan. Mengeluh dan mengeluh. Orang yang tidak bahagia ditandai dengan keluhan setiap harinya. Keluhannya tuh bukan keluhan yang yang hebat gitu. Keluhannya tuh yang biasa-biasa aja. Misalnya dia mau pergi, jadi cari-cari baju gitu kan, cari-cari baju terus nggak ketemu, ya kan. Dia misalnya mencari baju warna merah gitu, baju gue nggak ketemu nih, aduh kemana ya, aduh nah nanti kalau nggak ada baju itu aku nanti gimana ya, aduh kemarin itu kemana, ini siapa sih yang iniin, mengeluh terus. Terus tiba-tiba kakinya pas mau berangkat kakinya sakit, aduh kaki ini kenapa sih sakit nih, aku kan mau berangkat, aduh kenapa sih sakit nih, aku kan jadi nggak bisa berangkat, ya. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Terus kapan lo bahagianya loh kalau begitu loh, ya kan? Ya, jadi nggak usah deh. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak
tidak apa namanya, yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau dalam pikiran kamu, ya udah nggak usah mengeluh, terima aja, telan aja, ya. Mau berangkat tiba-tiba sakit kaki, aduh ya Allah sakit kakinya, apa namanya, hamba mohon sembuhkan sakit kaki ini supaya aku bisa berangkat. Nah, ya kan? Aduh aku mau berangkat tapi baju aku nggak ada. Aduh ya udah deh kalau nggak ada berarti aku cari baju lain. Beres. Energi kamu tidak keluar yang negatif-negatif. Ya kan? Energi kamu tetap stay positif dan kamu harus ya memang harus selalu mengeluarkan energi positif setiap harinya supaya kamu tidak tidak yang negatif itu nggak balik lagi ke diri kamu sendiri. Gitu ceritanya. Udah ya, 3 dulu ya yang saya ceritain kenapa apa saja yang bikin kamu tidak bahagia ya. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu di minggu depan tentunya tetap di hari Senin. Jam berapa? Jam 5.25 ya kan? Jangan lupa tonton terus video Nurina Tok Tok karena ada video short yang akan tayang setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Minggu. Minggu jadi dilupakan. Senin sampai Minggu jam 5.25 juga. Isinya adalah quote-quote yang saya dapat dari orang lain atau kita dapat, saya dan tim dapat maksudnya. Ya, baiklah terima kasih sudah menyaksikan Nurina Tok Tok episode ini. Jangan lupa ada nomor WA Nurina Tok Tok hotline maksudnya. Nomornya berapa nih di sini mana ada nggak nih? Nah, atau ada di kolom deskripsi. Kamu tinggal klik aja. Itu insya Allah bisa langsung masuk ke WA dan bisa chat sama saya, kok sama tim kalau di hotline ya. Ya nanti balik-baliknya ke saya juga. Tapi kamu bisa chat sama tim di situ. Kalau punya kepikiran ada topik apa yang mau saya bahas, tulis aja di situ. Kakak saya mau ini dong, mau request atau saran topik ini, tolong dibahas di Nurina Tok Tok gitu. Atau mau curhat, boleh banget. Nanti ada timnya yang akan membalasnya. Tapi ingat jangan curhat, jangan chat berulang-ulang ya. Nanti chat kamu naiknya ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Kapan kita balasnya? Karena kita selalu membalasnya dari bawah. Oke, sekian saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat, insya Allah menginspirasi. Ya kan? Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.